Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan dan kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kesempatan saat ini kita patut kembali bersyukur kepada Tuhan karena kita diizinkan oleh Tuhan untuk memasuki masa Advent di tahun 2022 ini. Dan pada saat ini juga kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama belajar mengenai bahan dasar dalam masa Advent Natal di tahun 2022 ini dengan tema besar kemuliaan manusia Natal. Sekali lagi, tema besar masa Advent Natal di tahun 2022 yaitu kemuliaan manusia Natal. Mari sebelum kita melanjutkan, kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa, kami hantarkan. Bapa kami yang ada di surga, dengan penuh syukur kami umat-Mu boleh datang kepada Tuhan, terlebih semua Tuhan yang ada di GKJ Sukorejo. Bolehlah menaikkan rasa syukur karena hari ini boleh diizinkan oleh Tuhan untuk bersama-sama belajar mengenai bahan dasar masa Advent Natal di tahun 2022 ini. Kembali kami mohon pertolongan Tuhan, kiranya Tuhan yang akan membuka hati dan pikiran kami serta meneranginya dengan roh Tuhan. Tuhan yang akan memberkati dan juga Tuhan yang akan memberikan kemampuan kepada kami. Ya Bapa, selanjutnya kami serahkan dan kami pasrahkan hidup kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan berkarya. Demikian doa ini kami naikkan dan kami juga memohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang sejati, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, seperti tadi saya sampaikan bahwa di dalam masa Advent Natal tahun 2022 ini kita di bawah tema kemuliaan manusia Natal. Dan kita juga mengetahui bahwa masa Advent akan dimulai pada hari Minggu 27 November 2022, di mana pada hari tersebut kita akan memasuki Minggu Advent yang pertama. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, bahan dasar masa Advent Natal tahun 2022 ini sekali lagi saya sampaikan di bawah tema kemuliaan manusia Natal. Bapak Ibu pasti pernah mendengar atau mengetahui sebuah pujian dari PKJ, pelengkap Kidung Jemaat nomor 2, yang pujiannya demikian, penggalannya. Mulia, mulia namanya bagi Yesus, kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Ya, sebuah pujian dari PKJ pelengkap Kidung Jemaat nomor 2 yang berjudul Mulia Mulia, yang tentunya kita pernah memujikannya. Di sana disampaikan bagaimana umat benar-benar memuliakan Tuhan, bagaimana umat memuliakan Kristus dengan memuji dan menyembahnya, memuliakannya dan mengakui kekuasaannya. Kekuasaan akan apa? Kekuasaan akan berkat yang mampu diberikan oleh Kristus Yesus bagi jemaatnya. Lalu diikuti di sana bersyukurlah. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mengingat kata mulia, kemuliaan atau memuliakan, ternyata di dalam Alkitab banyak sekali kita akan menjumpai kata-kata tersebut. Mulia,
kemuliaan dan memuliakan. Terlebih di dalam masa Advent Natal ini, kita akan bersama-sama diajak untuk memperhatikan kata tersebut. Memperhatikan kata tersebut guna apa? Guna lebih memahami lebih mendalam tentang makna kemuliaan. Terlebih lagi secara khusus kemuliaan Yesus Kristus sebagai manusia Natal. Sebagai manusia Natal. Injil Lukas menulis di dalam Lukas 2 ayat 9 sambung ayat 13 sampai 14, di sana dituliskan, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kurang lebih masa Advent Natal dengan tadi tema besar kemuliaan manusia Natal kurang lebih didasarkan atas ayat tersebut. Dan tentunya tema tersebut menjadi payung yang nantinya akan dijelaskan melalui bahan-bahan yang ada di dalam masa Advent ini, baik bahan khotbah dalam minggu-minggu Advent, kemudian bahan PA ataupun persekutuan doa yang ada. Yang tentunya melalui bahan-bahan tersebut semakin dapat menghantarkan umat untuk semakin memahami bagaimana begitu luasnya makna kemuliaan Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, Sang Manusia Natal tersebut. Dan tentunya bagaimana relevansinya di dalam kehidupan kita saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kata kemuliaan sebenarnya memiliki banyak makna. Kata kemuliaan sebenarnya memiliki banyak makna. Dan tentunya paling tidak kemuliaan tersebut merujuk pada 3 hal, yaitu kemuliaan alam, kemuliaan manusia, dan kemuliaan Allah. Kemuliaan alam, kemuliaan manusia, dan kemuliaan Allah. Kita akan fokuskan di dalam hal yang ketiga, yaitu kemuliaan Allah. Karena ketika kita berbicara tentang kemuliaan Allah, berarti juga berbicara tentang kemuliaan yang dimiliki oleh Allah itu sendiri. Dan tentunya berbicara tentang pengakuan akan kemuliaan Allah. Jadi kalau kita itu membicarakan tentang kemuliaan, secara khusus kemuliaan Allah, tentu itu berbicara tentang kemuliaan yang Allah miliki, dan juga berbicara tentang pengakuan akan kemuliaan Allah. 2 ayat yang kiranya dapat menguatkan kita. Yang pertama dari Keluaran 15 ayat 7, dan juga Keluaran 16 ayatnya yang ke-10. Keluaran 15 ayatnya yang ke-7 dan Keluaran 16 ayatnya yang ke-10. Kita mengetahui dan menyadari bahwa kemuliaan Allah tersebut ternyata adalah sebuah penggambaran. Penggambaran dari apa? Penggambaran dari keberadaan Allah itu sendiri. Jadi kemuliaan Allah itu adalah penggambaran dari keberadaan Allah itu sendiri, yang tentunya muncul, kemudian terungkap, dan kemudian dapat dilihat oleh manusia. Kemuliaan Allah adalah penggambaran akan keberadaan Allah yang muncul, terungkap, dan kemudian dapat dilihat oleh manusia. Yang tentunya kemuliaan dari Allah tersebut bersumber dari Allah sendiri.
yang memang pada dasarnya Allah itu pada hakikatnya adalah mulia. Allah yang pada hakikatnya adalah mulia. Dan kita tahu dalam perjalanan atau dalam sejarah keselamatan, kita melihat bagaimana Allah yang maha mulia tersebut menyatakan kemuliaannya melalui kehadirannya di sepanjang perjalanan kehidupan bangsa Israel. Bahkan tidak hanya demikian saja, Allah juga menyatakan kemuliaannya melalui kehadirannya di dalam kehidupan kita masing-masing, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau tadi saya sebutkan kemuliaan Allah itu hadir di dalam perjalanan, sepanjang perjalanan kehidupan bangsa Israel. Karena kita tahu di dalam kehidupan bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir secara khusus, ternyata kemuliaan Allah secara khusus dalam perjanjian lama di sana dikaitkan dengan sosok yang hebat. Ya kan? Kemuliaan Allah dalam perjanjian lama selalu dikaitkan dengan sosok yang hebat, yang dapat memunculkan atau mewujudkan hal-hal yang menakjubkan dan dapat mengeluarkan kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang luar biasa. Selain itu, ternyata kemuliaan Tuhan di dalam perjanjian lama juga menampakkan sesuatu yang mengerikan, menakutkan. Jadi ternyata kemuliaan Tuhan yang tadi dipandang atau dikaitkan dengan sosok yang hebat, dengan sesuatu hal yang menakjubkan ataupun kekuatan yang luar biasa, kemuliaan Tuhan juga berkaitan dengan sesuatu yang mendatangkan kengerian atau hal yang menakutkan. Hal yang menakutkan. Namun satu hal Bapak Ibu, saya tekankan sekali lagi, semua itu, baik hal-hal yang hebat maupun yang mengerikan, hal-hal tersebut sebenarnya merupakan bukti bahwa Allah hadir di tengah-tengah kehidupan umatnya. Allah hadir di tengah-tengah kehidupan umatnya. Dan jika kita mengingat iman kita menghayati iman kita, kehadiran Allah di dalam kehidupan umatnya, secara khusus di dalam kehidupan kita, mencapai puncaknya ketika kehadiran ataupun kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di mana disitulah Allah ada. Allah berinkarnasi atau mewujud menjadi manusia di bumi. Yesus Kristuslah itu yang merupakan Sang Manusia Natal. Ialah Allah yang bersedia untuk turun ke dalam dunia demi apa? Demi menyelamatkan setiap kita, demi memberikan keselamatan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan tentu di dalam inkarnasi tersebut atau di dalam Allah mewujud sebagai manusia tersebut, kita bisa melihat bagaimana kemuliaan Allah yang begitu luar biasa, bagaimana keagungan Allah yang begitu luar biasa berpusat pada satu hal. Apa Bapak Ibu? Berpusat pada kasih. Berpusat kepada kasih. Dan kita tahu melalui kelahiran dan kehadiran Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia ini, kita menjadi bisa menyadari, kemudian kita bisa semakin mengenal Allah lebih dekat. Kita bisa mengenal Allah lebih dekat. Yang tadi saya sampaikan, kalau dalam perjanjian lama itu seakan-akan Allah itu jauh sekali. Dia memberikan atau mewujudkan kemuliaannya dengan tanda-tanda yang luar biasa, bahkan mengerikan. Bahkan digarisbawahi lagi, hanya orang-orang tertentu yang dapat merasakan itu. Contohnya para nabi. Namun ketika Allah mewujud di dalam diri manusia, Tuhan Yesus Kristus, kita dapat semakin mengenal Allah secara lebih dekat. Luar biasa kan?
Allah yang maha mulia, Allah yang maha agung, maha tinggi, yang memiliki kemuliaan dan keagungan, bersedia mewujud menjadi seorang manusia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Namun yang menarik Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, di dalam inkarnasi tersebut atau di dalam perwujudan Allah menjadi manusia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, ternyata Allah bersedia untuk apa? Untuk mewujud atau untuk menunjukkan kemuliaannya di dalam apa? Di dalam perendahan dirinya. Jadi Allah mewujudkan kemuliaannya dengan perendahan diri ataupun mengosongkan diri. Mengosongkan diri. Kita perlu menambah wawasan kita tentang mengosongkan diri ini. Kata mengosongkan diri ini atau kenosis dalam bahasa Yunani adalah keneo, yang memiliki arti mengosongkan atau membuat dirinya sendiri menjadi seakan tidak punya apa-apa. Ya, saya ulangi. Mengosongkan diri dalam bahasa Yunani yaitu kenosis memiliki makna membuat dirinya sendiri menjadi seakan tidak punya apa-apa. Seakan tidak punya apa-apa. Berarti di sini kita bisa pahami pengosongan diri yang dilakukan oleh Allah yang mewujud di dalam diri manusia, yang mewujud di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, di sana tidak kemudian sama sekali tidak memiliki apa-apa. Karena kenapa? Di sana masih ada sifat-sifat ilahi yang ada di dalam diri Yesus, yang adalah penjelmaan atau perwujudan Allah di dalam kemanusiaan Yesus. Karena di dalam Kolose 1 ayat 19 dan Kolose 2 ayat 9 kurang lebih mengatakan, berdiam di dalam diri Yesuslah, berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Jadi pengosongan diri yang dilakukan oleh Allah yang mewujud di dalam diri Yesus Kristus tidak kemudian 100% dia tidak memiliki apa-apa, masih ada sifat-sifat kealahan. Makanya kita melihat di dalam perjalanan kehidupan Tuhan Yesus Kristus makanya wajar ketika ia kemudian melakukan mujizat, ketika kemudian mengajar, ketika kemudian dia bisa menyembuhkan orang dan yang lain sebagainya. Hanya memang mewujudnya menjadi seorang manusia, lahir dari seorang manusia. Tidak hanya sebatas dari lahir sebagai seorang manusia, bahkan perjalanan kehidupan, pengalaman kehidupannya juga sebagai manusia, dalam keadaan sebagai manusia. Dalam Filipi 2 ayat 8 dikatakan, dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai di kayu salib. Nah, sekarang relevansi atau benang merah kemuliaan manusia Natal di dalam diri Tuhan Yesus Kristus dengan kehidupan kita itu apa? Kalau tadi kita perhatikan apa yang saya sampaikan di awal, bahwa ternyata makna kemuliaan dalam konteks inkarnasi Allah atau perwujudan Allah menjadi manusia adalah kemuliaan itu terwujud di dalam sebuah kesederhanaan, yaitu dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus, di mana dalam setiap Natal selalu disampaikan Tuhan Yesus yang adalah Sang Raja, yang adalah Raja Damai, hadir ke tengah-tengah dunia ini dalam kesederhanaan. Dan itu yang hendak mengingatkan kita, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa hal yang paling utama tentang kemuliaan yang ada di dalam hidup ini ternyata bukan berbicara tentang hal-hal yang tampak secara lahiriah. Tapi apa?
tetapi tentang yang ada di dalam hati kita. Manusia, hati kita itulah yang diharapkan memancarkan kemuliaan Tuhan. Jelas Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kepada kita bahwa kemuliaan dan yang lain sebagainya, kebaikan-kebaikan yang kita miliki ternyata tidak perlu ditonjol-tonjolkan, tidak perlu disombong-sombongkan, tidak perlu kemudian didemonstrasikan. Nah, inilah yang ternyata dalam konteks kehidupan zaman sekarang itu yang harus kita lawan. Tentang narsisme, keinginan untuk dipuji karena memiliki paras yang baik, harta, jabatan dan yang banyak daripada orang lain. Ternyata kita harus mengalahkan itu. Jadi di sini berbicara meskipun mungkin kita ada dari Bapak Ibu Saudara-saudara yang semua yang mungkin berstatus ekonominya itu tidak tinggi, tetapi kita bisa menjadi orang yang mulia di hadapan Tuhan. Menjadi orang yang mulia di hadapan Tuhan ketika kita mampu memancarkan kemuliaan Tuhan. Meskipun tidak hebat di dalam karir, meskipun kita bukan orang-orang yang memang menonjol di dalam materi, namun ketika kita jujur, rajin, tanggung jawab, ramah, di saat itulah kemuliaan Tuhan itu terpancar dari kehidupan kita. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, serta gaya hidup kita adalah sebuah kesempatan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Namun apa yang kita lakukan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan bukanlah untuk menambah kemuliaan yang sudah dimiliki Allah. Karena Allah sudah memiliki kemuliaannya, Allah sudah memiliki segalanya, dan kemuliaannya itu sudah utuh dan sempurna. Jangan sampai kemudian kita berkata di dalam diri kita, apa Allah itu kurang dimuliakan? Kok sampai kita harus memancarkan kemuliaan Allah? Bukan. Tapi untuk semakin menunjukkan bahwa Allah itu hadir ke tengah-tengah kehidupan umatnya melalui setiap kita, setiap orang percaya. Maka dari itu, pada akhirnya Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam bahan dasar ini kita menyadari bahwa kemuliaan Sang Manusia Natal harus kita pancarkan melalui kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan terus berusaha melatih diri kita untuk terus melakukan apa yang Ia perintahkan dan teladankan. Maka kita dapat dimampukan untuk mendapatkan dan memancarkan kemuliaan itu. Pertanyaan reflektif bagi kita untuk kita renungkan. Di dalam kita menghayati kemuliaan manusia Natal, kemuliaan Yesus yang harus kita pancarkan melalui kehidupan kita. Pertanyaan reflektif yang kita renungkan, apakah yang dipikirkan, kira-kira yang dipikirkan orang lain ketika mereka melihat kehidupan kita itu apa ya? Apakah orang-orang lain itu melihat kehidupan kita yang memuliakan Allah, atau malah orang-orang melihat kehidupan kita yang mempermalukan Allah? Maka mari Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kita melihat kemuliaan Sang Manusia Natal dan hidup di dalamnya, dan kemudian memancarkan kemuliaannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Mari kita bersama berdoa, kiranya Tuhan yang memampukan kita. Bapa kami di surga, terima kasih atas materi yang Tuhan berikan, dan biarlah di dalam kami menghidupi ataupun menghayati tema masa Advent Natal saat ini, kemuliaan manusia Natal. Kiranya Tuhan yang memampukan kami untuk semakin mengerti tentang kemuliaan manusia Natal melalui bahan-bahan yang akan kami terima dalam masa Advent Natal ini. Di dalam bahan dasar ini secara singkat kami diajak untuk
memancarkan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami ya Tuhan, sertai kami. Terima kasih atas kesempatan ini dan kembali kami serahkan hidup kami, kiranya Tuhan yang berkarya, juga kami memohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, untuk penjelasan bahan dasar masa Advent Natal tahun 2022 dengan tema besar kemuliaan manusia Natal. Selamat memasuki masa Advent Natal tahun 2022. Selamat menjadi orang-orang yang memancarkan kemuliaan Kristus di tengah-tengah kehidupannya. Tuhan memberkati.